Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini saya menerima tamu di Anjang Sound ya, seperti orang yang lagi cerdas cermat Bapak Ibu. Jadi di kiri saya, silakan memperkenalkan diri. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Winda, Kristanti Winda Permatasari. Saya Vikar di GKJW Jemaat Jember. Ya, asalnya dari mana? Dari GKJW Jemaat Bulu Lawang. Oh, Bulu Lawang, itu daerah Malang kan? Malang. Ya, dan di sebelah kanan saya, silakan memperkenalkan diri. Shalom Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Griska Tiara Kasih Nathanael. Saya puji Tuhan warga GKJW Jemaat Jember. Ya, saya mendapatkan dua tamu yang istimewa di saat ini, dan saya akan mengajak panjenengan menggumuli tentang neton Bapak Ibu. Ya, jadi orang Jawa itu kan memiliki tradisi yang tidak pernah bisa ditinggalkan terkait dengan neton itu. Ya, kalau setahu Winda, neton itu apa aja tuh? Atau hari pasaran itu apa aja? Ada 5 setahu 5. saya. Ada Kliwon, Paing, Legi, Wage, dan Pon. Oh iya, bisa dibolak-balik juga ya. Iya, yang menarik bagi saya, Winda, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita yang sudah nderek Gusti, apalagi sudah di masa era modern kayak gini, era digital kayak gini, mestinya kaitannya dengan hari-hari pasaran itu kan tidak lagi mencengkeram manusia kan, ya. Tentu di dalam dunia pelayanan maupun di dunia umum ya yang dialami oleh Griska, situasi-situasi kayak begini ini kan ternyata tidak pernah bisa kita pungkiri. Selalu warga jemaat memiliki pemahaman terkait dengan hari-hari pasaran kayak begitu. Dan kalau udah mencengkeram dan diamini gitu, kadang-kadang orang udah tidak berani bergerak ketika ini netonmu, kamu harus begini, kamu tidak boleh begitu, ini itu. Oh ini pasaran ini belakang mbahmu, buyutmu atau apa. Ya menjadi menjebak manusia. Nah, pertanyaan saya pertama adalah untuk Griska dulu ya, sebagai orang awam, bukan seorang teolog. Apa yang kamu pahami tentang hari-hari pasaran kayak gitu sih? Seperti yang tadi disampaikan oleh Winda tentang hari-hari neton itu. Apakah kamu masih percaya atau kamu masih menghidupi persoalan itu? Silakan. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, mungkin karena latar belakang keluarga saya itu sudah nggak percaya Pak seperti itu. Jadi dari saya kecil sampai saya dewasa pun saya nggak percaya dengan yang namanya weton atau neton ya Pak ya. Bisa weton, bisa neton. Hari-hari pasaran kita. Nah, belum pernah sih, maksudnya belum pernah sehari pun atau belum pernah dalam keluarga itu membahas masalah tersebut. Jadi saya sih nggak percaya secara pribadi. Cuman ternyata di luar sana itu memang banyak yang masih menghubungkan hari baik terus sesuai. Dan Griska sering berjumpa dengan teman-teman di usia semuda kamu yang masih memikirkan hidupnya berdasarkan hari-hari baik kayak gitu. Ternyata banyak. Oh, masih banyak. Oke, ternyata masih banyak itu catatannya. Dan nanti bagaimana sih kita menanggapi persoalan itu? Karena kalau udah kita omongkan itu masih banyak, berarti kan ya masih dipakai banyak orang yo. Padahal sementara kita harus beriman kepada Kristus dan harus yakin tentang perjalanan hidup kita itu harus ditoto sama Gusti. Ya, catatannya buat Griska nanti masih banyak. Nah sekarang Winda, sebagai seorang saya boleh katakan teolog muda ya, tentu suatu saat ketika kamu nanti memegang jemaat akan berjumpa dengan dinamika yang berkaitan dengan masalah hari-hari pasar kayak gini, hari-hari pasaran yang harus tadi kamu sampaikan. Apa pandanganmu tentang hal itu?
Kalau saya itu kebetulan di keluarga saya itu mbah saya itu masih percaya Pak. Oh. Jadi sebelum saya pindah ke rumah yang sekarang itu mbah saya yang ribet. Jadi ngitung dino Pak, mulai lahirnya ibu, lahirnya bapak, pon-ponannya gitu. Dihitung sampai boyong itu harus dihitung. Oh. Jadi tanggal itu sudah ditetapkan karena ada hitung-hitungannya. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, karena pindah ya pindah. Pindah ya tinggal pindah. Iya. Nggak butuh dino-dino lah. Tapi waktu itu saya masih masih berjumpa dan itu ada di keluarga saya kalau ngitung weton kayak gitu. Sampai bangun aja itu kudu madep nanti itu. Oh gitu ya. Apa ya kalau yang sering dilihat itu, yang sering didengar itu mempengaruhi feng shui gitu loh Pak. Oh gitu. Iya, nah jadi madepin nanti, lek madep nanti kok rezekine ki apa kayak gitu tuh ada Pak. Nah akhirnya tapi pribadi saya itu mungkin kalau dikatakan nggak percaya tapi saya ada di tengah-tengahnya. Akhirnya saya merasa bahwa ya memang kita harus berdampingan, tetapi bukan untuk mempercayai sebelum mengambil solusi tentang persoalan ini gitu ya. Oke, saya tarik dulu percakapan Winda. Saya kembalikan kepada Griska. Ketika kamu mengatakan tadi, banyak Pak konco-konco saya seusia saya, orang-orang muda yang seharusnya di dunia yang modern kayak begini ini mestinya kayak gitu itu udah nggak perlu dipikirkan, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak berjumpa dengan situasi seperti itu. Hal apa aja yang kamu jumpai ketika respon terhadap pertanyaan saya tadi terkait dengan orang-orang muda yang masih suka bergelut di urusan hari-hari pasaran kan? Jadi teman-teman itu suka kalau misalnya sama yang tadi Mbak Winda cerita Pak. Jadi kalau mau pindah rumah itu ada harinya, harus nemu hari yang baik. Nggak usah jauh-jauh deh. Jadi kemarin itu sempat beberapa bulan lalu kakak saya itu buka usaha laundry Pak. Buka usaha laundry. Ya memang ada doa di situ kita, cuman ada beberapa orang dan bahkan ada saudara juga yang bilang harusnya ada hari baiknya. Cuman dari pihak kami sendiri pasti kami menyampaikan loh semua hari Tuhan ciptakan itu baik. Jadi memang kita tidak perlu membantah dari segi lingkungan ya Pak. Cuman kami punya prinsip sendiri. Jadi ya gitu kayak buka usaha, pindah rumah, cari jodoh. Ini yang menentukan tanggal pernikahan. Iya, tanggal pernikahan. Iya. Tetapi kalau ulang tahun nggak cari hari neton ya. Karena dasarnya bukan hari pasaran, tetapi kalau ulang tahun itu kan ya tanggal lahir tanggal piro gitu. Tapi susahnya kalau orang itu lahirnya itu pada tanggal 29 Februari. Waduh. Ada saudara saya Pak itu. Jadi, saya. Gitu. Merayakannya 4 tahun sekali. Lah ya kasihan gitu ya. Nah itu ada ya manut ya akhirnya ya, karena memang di tanggalan kalender Romawi ya. Tidak ada ya, makanya terus kalau lahirnya 29 Februari ya ulang tahunnya 4 tahun sekali. Oke, jadi sangat menarik Griska, Winda, dan ini menjadi sebuah tantangan sih dalam konteks kita sebagai orang percaya. Mau tidak percaya itu konteksnya di sekitaran kita masih memegang teguh persoalan itu, walaupun eranya sudah era milenial, eranya sudah era digital, buktinya ya masih sangat dihidupi begitu. Nah, bagi Winda, bagi orang muda loh, bagimu ya, kalau saya bisa jadi aku wong tuwek. Ya, kalau Pak Sony wong tuwek, jadi kemungkinan mungkin bisa jadi pola pikir saya masih kuat ke arah sana, tetapi bisa jadi nggak juga sih gitu. Cuman belum saya munculkan, tunggu dulu nanti
dari kamu resepnya kayak apa gitu, menyikapi kayak begini ini. Silakan Winda, atau mungkin punya ini, Winda punya dasar-dasar teologis dari bacaan yang di dalam Alkitab itu yang menurut kamu itu sebagai dasar harusnya kita bertindak. Khususnya kita berbicara orang muda loh ya. Kayak sing sepuh-sepuh lah, jenenge wong sepuh itu wis karaktere, itu bentukan situasinya itu memang masa lalu. Tapi bagi orang-orang muda, ya apa yang harus disikapi gitu. Dasar Alkitabnya apa, sikap kita harus seperti apa gitu. Gimana? Iya Pak, kalau menurut saya benar apa kata Mbak Griska tadi, kalau Tuhan itu menciptakan hari itu semuanya baik apa adanya. Maka di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 27 hingga 28, di sana Yesus berkata bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, ini menurut saya setiap hari itu diciptakan Tuhan untuk manusia. Jadi bukan hanya satu hari yang baik, tetapi setiap hari mulai dari Senin sampai Minggu ketemu Senin lagi, dari Pahing ketemu Pahing lagi, itu Tuhan sudah menciptakannya itu baik apa adanya. Bahkan ketika Tuhan menciptakan hari Sabat, di sana kan dikatakan itu hari istirahat, hari diberkati. Maka sebenarnya Tuhan pun juga memberkati sepanjang hari kita, bukan hanya dino Senin tok, dino Pon tok, dino Rebo Pon tok, gitu tidak. Tetapi Tuhan menciptakannya itu sepanjang hari, kita pun juga diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan segalanya ini baik, bukan hanya baik versi kita, tetapi baiknya versi Tuhan. Markus berapa tadi, Win? Markus 2 ayat 27 sampai 28. Markus 2, 27 sampai 28. Ayo rekan-rekan muda catat tuh ya. Ya, Markus 2 ayat 27 sampai 28 gitu. Jadi bagimu sebagai seorang teolog begitu, apa himbauanmu bagi anak-anak muda supaya mereka juga punya sikap di dalam menanggapi persoalan hari-hari pasaran kayak begini nih? Wis kono ikut wae atau jangan, atau bagaimana sih pandanganmu sebagai seorang muda dan juga sekaligus juga sudah belajar di bangku teologi ya gitu. Apa Wi? Kalau bagi saya pribadi, menurut saya kita tidak akan bisa menghindari karena ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi yang harus ada di dalam pikiran kita adalah Tuhan itu menciptakan setiap hari itu baik dan menjadi berkat bagi kita, bukan hanya sekedar wage, pahing, pon saja, tidak, tetapi setiap hari kalau kita pun saat ini sudah diberi kesempatan itu, maka Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang memberkati kita. Maka jangan dianggap bahwa hari baik kuwi iki lek sedina iki tok terus liyane ndak apik gitu ya. Bukan berarti dina Rebo Pon iki wayahe aku golek jodoh, maka aku metu wayahe golek duit gitu ya. Tapi setiap hari kan kita juga harus ada ayat Alkitab di mana kita juga harus berdoa dan bekerja. Maka ada usaha dan ada berdoa, maka kita lakukan saja yang terbaik menurut kita, selebihnya Tuhan yang mengatur. Ya, terima kasih. Tapi ada yang apa ya, tanggal dan hari yang paling baik, tanggal 6. Itu biasanya yang ditunggu-tunggu para pegawai. Kenapa? Ya karena memang waktunya gajian. Nah itu nggak peduli mau tanggal 6 itu mau pahing, pon wage, kliwon legi, nggak peduli, pokoknya uang butuh bayaran ya dia butuh untuk mendapatkan duit itu gitu. Itu baik semua itu. Dan orang nggak pernah mikir, aku tak jemput bayaran pas wage, pas pon, nggak ono itu. Bayaran ya semuanya terima. Oke, Griska sebagai orang muda yang bergelut di dunia umum, di dunia usaha, apa yang ada di pikiranmu tentang hal-hal yang tadi kita bicarakan? Punya nggak aku dasar Alkitab yang bisa memotivasi baik dirimu maupun anak-anak muda yang lainnya supaya mereka juga mampu bersikap dalam situasi ya ini? Ingat, udah eranya wis ya, sudah orang yang sangat modern, sudah sangat maju. Bagi Griska, apa yang bisa kamu sampaikan? Barangkali ada ayat-ayat Alkitab yang bisa mengingatkan itu, dan juga apa pesan-pesan bagi anak-anak muda milik Tuhan Yesus. Silakan Griska. Ya, ada di sini terambil dari Amsal 27
dulu ayat yang pertama. Saya bacakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Apa yang kamu pikirkan tentang ayat itu? Jadi nggak perlu khawatir sih Pak, kalau menurut saya. Jadi nggak perlu khawatir tentang ini pon paing wage hari baik yang seperti apa, karena kita tidak pernah tahu akan hari esok. Jadi biarlah kita senantiasa bersyukur dan bersukacita, karena hari ini ya hari kita bisa bangun pagi aja udah sangat bersyukur dan bersukacita ya Pak, karena Tuhan berikan kesempatan kita untuk bisa menghidupi hari itu gitu. Untuk esok dan selanjutnya itu biar Tuhan yang Pak percaya. Luar biasa. Terima kasih, dahsyat pendapat dari orang-orang muda yang satu bergelut di dunia umum, dunia kerja, dunia usaha, yang satu dunia pelayanan di wilayah kerajaan, tetapi memiliki cara pandang yang luar biasa ya tentang bagaimana kita menanggapi hari-hari pasaran itu. Ya, ingatlah itu. Hari ini harinya Tuhan, gitu ya. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Semua hari harinya siapa? Tuhan. Nggak ada satu hari pun yang milik manusia. Kalau manusia menentukan, jangan ini lagi hari pasarnya gini, jangan kemana-mana. Loh, yang punya hari semuanya Tuhan kok. Semuanya Tuhan yang punya. Percaya boleh, tetapi kalau sampai kita menghidupi percaya kita itu seakan-akan Tuhan mau kita kemanakan gitu, ya. Tuhan mau kita kemanakan. Lagu tadi pernah ada yang menyanyikan versinya gini. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, ya harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan, gitu ya. Bahkan kalau foto kita mendapatkan ilmu dari mbah-mbah kita dulu, kakek nenek moyang kita dulu tentang hari-hari neton itu ya karena mereka mungkin punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang bisa dibagikan. Tetapi sekali lagi secara iman Kristen kok saya setuju dengan pandangan Binda dan juga Griska bahwa hari ini harinya Tuhan. Ayo kita jalani berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab tadi gitu ya. Dan di dalam Injil Matius juga Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bapak, ini judul perikop di Injil Matius. Hari Sabat yang sangat sakral ya bagi masyarakat Yahudi, tetapi justru Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan orang Yahudi marah tentang ini. Lalu tekanannya persis seperti apa yang kamu sampaikan tadi, Binda, bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, jangan memuji hari yang akan datang. Semua hari adalah milik Tuhan. Yang penting mari kita jalani hidup ini dan jangan pernah menyerah. Percayalah bahwa semua hari diberikan Tuhan buat kita semua. Mau neton apapun ketika Anda melangkah, jangan pernah lupa dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, maka kita yakini kita akan beroleh selamat. Oke? Terima kasih Bapak Ibu. Perbincangan sejenak pada saat ini dengan Winda dan juga Griska. Tamu-tamu saya yang luar biasa pada momen ini boleh berbagi tentang hari-hari yang dianugerahkan Tuhan. Tetaplah amini, hidup kita selalu diberkati karena kasih Tuhan tiada berkesudahan. Matur nuwun, Tuhan memberkati.